Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pertemuan yang ke-9 untuk mata kuliah akuntansi, yaitu praktikum perpajakan ya. Nah, hari ini kita pembelajaran secara blended learning atau secara online ya. Untuk itu kita akan melanjutkan pertemuan kita dengan materi yang sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang PPh pasal 21, di mana di pertemuan sebelumnya itu kita mempelajari mengenai perhitungan dari pegawai lepas harian ya. Nah, untuk hari ini kita akan merekap semua penerimaan pajak dari hasil perhitungan pajak PPh pasal 21 yang dipotong sebulan bagi pegawai tetap ya, eh, pegawai tidak tetap dan pegawai lepas harian. Nah, untuk itu Ibu akan langsung saja share screen ya terkait dengan data yang sudah kita buat kemarin dan akan kita rekap dalam satu kertas kerja ya pada halaman. Kalian bisa buka kertas kerja kalian di halaman yang 18 ya. Kemarin kita sudah mengerjakan yang untuk perhitungan PPh pasal 21 tenaga kerja lepas satuan atau harian ya. Itu di halaman 17 sudah kita hitung untuk nama-nama yang sudah tertera, dan hari ini kita akan rekap atau kita isi bagian ringkasan penerimaan penghasilan, penghasilan bruto, dan PPh pasal 21 yang dipotong pada masa pajak Juni tahun 2023-nya bagi pegawai tetap, tenaga kerja lepas bulanan dan calon pegawai, dan terakhir itu tenaga kerja lepas satuan ya yang kita udah kerjakan kemarin. Oke, langsung saja kalian siapkan pada buku yang berwarna orange ya, warna orange. Kalian buka di halaman 18, coba kalian rekap untuk pegawai tetapnya berapa dan siapa-siapa namanya, tenaga kerja lepas maupun tenaga tenaga kerja lepas atau kontrak untuk bulanan dan calon pegawai, berikut juga untuk tenaga kerja lepas satuan. Nah, oke, Ibu akan langsung share screen saja untuk yang ringkasannya dan akan Ibu jelaskan bagaimana tata cara penyelesaiannya. Oke, ya, baiklah ya. Nah, seperti biasa ya, untuk kolomnya sendiri sebenarnya sudah ada di halaman 18. Sehingga kalian hanya menginputkan nama data pegawainya, nama-nama pegawai tetapnya, nama-nama dari tenaga harian lepas bulanan dan calon pegawainya, berikut juga tenaga kerja lepas dan satuan. Nah, di sini tentunya karena ini ada ringkasan, maka kita hanya memindahkan saja dari form atau kertas kerja yang sudah kita kerjakan pada halaman sebelumnya, yang sudah kita perhitungkan masing-masing PPh potongnya, seperti itu ya. Nah, sehingga untuk kita ketahui bahwa pegawai tetapnya itu ada Akbar Perdana, Wicaksana, Abdurrahman, Permana, Yuliawan, Artanti, Puspitasari, Andriawan, Robi, Wiryawan, Astria, dan Charles. Dan ini juga sebenarnya sudah kita perhitungkan eh, di di pertemuan sebelumnya ya untuk PPh potong untuk yang pegawai tetap dan bagaimana tata cara perhitungannya. Nah, sehingga kita untuk ringkasan kita hanya diminta untuk menginput penghasilan bruto dan PPh potongnya saja. Sehingga yang kita ambil nanti dari perhitungan sebelumnya yaitu penghasilan brutonya saja dan PPh potong. Untuk itu kita kembali dulu ke kertas kerja sebelumnya. Nah, yang ini ya. Ini adalah sebenarnya yang ini adalah kertas kerja ringkasan dari PPh potong untuk
PPh bulanan ya, PPh pasal 21 bulanan dan tahunan, dan PPh atas jasa produksi yang sudah kita kerjakan di pertemuan sebelumnya. Sehingga untuk mempermudah kita hanya fokuskan saja karena memang ini kolomnya hanya dia minta untuk berapa penghasilan brutonya dalam 1 bulan dan beberapa berapa PPh potongnya untuk PPh pasal 21-nya ya, bukan atas jasa produksi ya. Jadi kita hanya fokus pada bagian yang ini saja, baik itu untuk Akbar, Wicaksana, Abdurrahman sampai si Charles. Jadi kita pindahkan saja bagian yang ini, bagian gaji gaji tunjangan dan lain-lain atau istilahnya gaji brutonya kita pindahkan kepada bagian sheet yang ini ya atau bagian kolom yang ini. Lalu kita total ya, di sini ada subtotalnya. Kalau menggunakan Excel itu sebenarnya lebih mudah ya, tapi kalau kita belajar secara praktikum kan memang kita harus mengisinya berdasarkan kolom dan lembar kertas kerja yang sudah disediakan ya. Dan kita tidak perlu apa namanya eh, kita hanya perlu menuliskan namanya saja, penghasilan bruto dan PPh potongnya, sehingga kita fokus saja ke bagian penghasilan bruto ini kita pindahkan dan PPh pasal 21 yang dipotong. Nah, ini PPh pasal 21 yang dipotong adalah yang ini ya. Jadi untuk Akbar 403, untuk Wicaksana 92, Abdurrahman 99 sampai si Charles itu 857.500. Nah, ini nanti totalnya adalah 1.726.392 dan ini juga kita pindahkan ke bagian kolom untuk PPh pasal 21 yang potong seperti itu. Nah, kalau sudah dipindahkan, sehingga kita lanjut lagi ke bagian si Widianti, Arianto, Udayana, Melina sebagai tenaga kerja lepas bulanan dan calon pegawai ya. Nah, jadi untuk Widianti, Arianto, Udayana, dan Meliana ini kita dapatkan juga sebenarnya dari sheet yang ini atau dari apa namanya rekapan penghasilan PPh dari PPh pasal 21 dan jasa produksi yang kemarin sudah kita kerjakan. Nah, di sini untuk gaji tunjangan dan lain-lainnya istilah kita adalah penghasilan bruto untuk Widianti adalah 5.200.200, Arianto 4.550.000, Udayana 5 juta dan Meliana 5 juta. Dan yang ini kita pindahkan ke bagian yang ini. Ya, kalau kita totalnya menjadi 19.750.000. Nah, kita harus pastikan sama atau enggak ya. Harusnya tetap sama ya. Kalau enggak, berarti mungkin ada salah input ataupun salah pentotalan. Nah, berikutnya untuk PPh pasal 21 yang dipotong itu kita merujuk juga pada sini. Nah, ini ya, kalau kita untuk Widianti, Arianto, Udayana, dan Melina, kita ambilnya di bagian yang ini. Karena inilah PPh atas gaji tunjangan atau PPh pasal 21 yang dipotong per bulannya. Jadi untuk Widianti 35.000, Arianto itu nggak ada ya karena dia kurang ya kurang mencukupi untuk perhitungannya ya. Lalu Udayana dan Meliana sehingga totalnya adalah 66.250 kita pindahkan kepada bagian kolom yang ini. Nah, kalau sudah yang ini kita pindahkan juga untuk tenaga kerja lepas dan satuan atau harian. Ini ada Eko, Asep, Adidion yang kita sudah kerjakan kemarin sekali ya ini ya di sini ya. Ini kemarin sudah kita cari ternyata Eko tidak membayar PPh pasal 21 memang karena dia kurang dari 450.000 per bulannya, per harinya maksudnya, per harinya, sehingga dia tidak mengeluarkan PPh seperti itu. Untuk Asep juga begitu, sedangkan Adi dia bayar, tapi bayarnya hanya sekitar 7.200 seperti itu. Dan untuk Dion juga enggak, karena dia untuk upah hariannya itu hanya di 200 atau kurang dari 450. Jadi syaratnya adalah 450 ke atas per hari baru boleh dikenakan oleh pajak penghasilan PPh pasal 21. Seperti itu. Nah,
Ini kita tahu ya, kita ambil ini kan sebenarnya upah harian. Namun kalau kita per bulan kan, karena pembayarannya tetap per bulan, tapi dihitungnya per harinya berapa dia kerja, sehingga kita akan mengambil bruto yang bagian upah per bulan. Jadi ini harinya berapa, dia kalikan. Ya, jadi per bulannya 5250, 5 juta, 3750 dan 23.200. Seperti itu kita pindahkan bagian sini. Jadi totalnya adalah 17.200 ya ini tuh. Nah, ini ya. Dan untuk kita tahu tadi si Eko nggak mengeluarkan PPh, si Asep juga enggak, si Adi cuma 7 juta 7.200 dan si Dion itu enggak juga seperti itu. Sehingga udah kita selesaikan semua, kita input ke dalam bagan yang ini atau ke tabel yang ini. Sehingga kita harus totalkan berapa jumlah penghasilan bruto keseluruhan dan berapa total dari BPH satu yang dipotong. Oke, kalau gitu kita tinggal tambahkan saja subtotal masing-masing ini nak ya, subtotal ini ya. Jadi untuk total penghasilan bruto 83.910.000 itu ditambah 19.750 dan ditambah 17.200 jadinya 120.860.000 itu adalah pembaik itu adalah penghasilan bruto ya. Lalu di sini PPh yang dibayarkan berarti di sini untuk pegawai tetap 1.726.392 ditambah dengan subtotal dari tenaga kerja harian lepas bulanan dan calon pegawai yaitu 66.250 dan tenaga lepas tenaga kerja lepas satuan yaitu 7.200 yaitu satu 1.799.842. Nah, sampai di sini kita udah menyelesaikan untuk ringkasan dari pajak penghasilan untuk pegawai tetap, tenaga kerja lepas harian dan bulanan pegawai, dan tenaga kerja lepas satuan. Nah, silakan kalian kerjakan ini di halaman 18 ya. Kalian kerjakan, kalian selesaikan sambil juga jangan lupa untuk dikoreksi. Apakah angka di sini ada yang salah ketika atau salah penginputan? Nanti tetap diperiksa sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, baiklah. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu perhitungan PPh atas pembayaran honorarium dan imbalan lain masa pajak Agustus 2023. Untuk hari ini Ibu cukupkan, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.